Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya nak ya di live teaching kimia. Dimana kemarin saya nggak bisa live teaching karena ada beberapa kendala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Nah, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang sel elektrolisis. Nah, adapun indikator pembelajaran yang harus tercapai pada pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja elektrolisis. Yang kedua, siswa dapat menuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda dalam elektrolisis. Kemudian siswa dapat menjelaskan aplikasi elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung saja. Kemarin saya sudah sempat menjelaskan apa sih perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, jadi kalian sudah tahu perbedaannya, ini kita ulas sekali lagi. Nah, jadi elektrolisis itu adalah sel elektrokimia yang mana energi arus listrik searah atau energi listrik dapat membangkitkan reaksi redoks yang tidak spontan atau dapat menguraikan zat kimia oleh arus listrik searah. Arus listrik searah yang kita tahu yaitu biasanya kita gunakan baterai ya. Di mana pada ion-ion positif atau kation tertarik ke elektroda negatif atau katoda. Jadi di sini katodanya itu bermuatan negatif. Kemudian kalau kita singkat yaitu kenap ya. Sedangkan anoda itu dia muatannya positif. Nah, kemudian di anoda sama, dia terjadi reaksi oksidasi. Otomatis kalau dia terjadi reaksi oksidasi, artinya di anoda itu akan terjadi pelepasan elektron. Nah, sedangkan di anoda terjadi reaksi reduksi. Nah, ini dia rangkaian sel elektrolisis. Bisa kalian lihat ya, jadi perbedaannya antara sel volta dan sel elektrolisis, ini dia rangkaiannya. Nah, namun biasanya untuk melihat perbedaannya, kita gunakan biasanya itu tabung U ya. Kalau untuk elektrolisis, kita gunakan tabung U, bukan gelas kimia seperti ini. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara reaksi di katoda dan di anoda. Nah, tadi dibilang di anoda itu muatannya positif. Nah, ini anodanya dihubungkan di muatan positif dari baterai. Kemudian katodanya bermuatan negatif dihubungkan dengan muatan negatif dari baterai. Kemudian yang diisi di tabung U, kita anggap aja ini tabung U, itu adalah larutan elektrolit. Bisa larutan dan bisa lelehan. Jadi yang bisa kalian ingat di sini, elektrolisis itu bisa dua yang kalian elektrolisis. Yang pertama ada larutan elektrolit, yang kedua bisa lelehan. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa larutan itu mengandung yang namanya air. Karena yang namanya larutan itu adalah campuran antara zat terlarut dan zat pelarut yang berupa air. Jadi kalau dia elektrolisis larutan pasti mengandung air. Sedangkan lelehan itu tidak mengandung air. Misalnya, NaCl, garam dapur, kalian lelehkan, itu kan tidak menggunakan air. Itu perbedaan antara larutan dan lelehan. Nah, setelah itu kita lihat di sini aliran elektron, seperti yang saya bilang tadi, itu mengalir dari yang namanya anoda menuju katoda. Karena apa? Karena di anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu reaksi pelepasan elektron. Jadi sehingga sama, aliran elektronnya seperti sel volta. Dari anoda menuju katoda. Nah, bisa kalian lihat di sini, nah, ini ada plat. Plat ini namanya apa, Miss? Inilah elektrodanya. Jadi elektroda pada sel elektrolisis ada dua jenis. Ada elektroda yang namanya inert. Artinya inert ini tidak bereaksi. Dia tidak dapat bereaksi. Itu elektroda inert. Apa aja elektroda inert itu? Ada yang pertama ada platina atau PT. Yang kedua ada C atau karbon. Nama lain karbon biasanya disebut di soal itu grafit. Ada PT, ada karbon atau grafit, kemudian ada AU. AU atau aurum, yaitu emas. Jadi ada 3 elektroda inert. Dan ada juga elektroda tak inert namanya. Artinya tak inert, artinya dia bisa bereaksi. Elektroda tak inert itu semua jenis logam kecuali yang ketiga tadi. Bisa dipahami ya nak ya untuk rangkaian sel elektrolisis yang saya jelaskan? Oke, kita
lanjutkan. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, ini penyingkatnya di dalam tabel ini. Tidak usah saya jelaskan lagi. Untuk elektrolisis ini kenap, singkatannya ingat saja, kalau sel volta itu kepan. Berkaitan tentang sel elektrolisis, itu kaitannya dengan reaksi. Nah, ini yang paling penting. Ada reaksi di katoda, kemudian ada reaksi di anoda. Nah, kita lihat. Yang perlu kalian ingat di sini, reaksi di katoda itu yang kita lihat adalah jenis kation. Ingat ya, reaksi di katoda, ingat aja, katoda. Itu yang kita lihat adalah jenis kation. Nah, ini kita anggap dulu larutan ya, nak ya. Reaksi ini adalah reaksi elektrolisis larutan. Atau dia mengandung pelarut air. Kita lihat. Kalau kationnya itu adalah logam aktif. Apa aja, Miss, itu logam aktif? Jadi logam aktif golongannya itu adalah logam golongan 1A atau alkali, ada logam golongan 2A atau alkali tanah, kemudian ada aluminium dan mangan. Itulah logam aktif. Jika kationnya logam aktif dan dia berupa larutan, maka reaksi di katoda merupakan reaksi reduksi air. Air tereduksi. Ingat, katoda itu mengalami reaksi reduksi. Inilah reaksi reduksi air. 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Mengingatnya begini aja. Kalau namanya reduksi, pasti biloks turun. 2H2O akan menghasilkan OH negatif. Itu mengingatnya. H2O menghasilkan OH negatif. Oke? Nah, itu tadi kalau dia logam aktif. Kalau dia kationnya itu adalah kation lain selain yang di atas tadi, maka kation itu sendirilah yang tereduksi. Atau itu sendirilah yang tereduksi. Apa reaksi reduksi logam? Ini dia. Lx positif ditambah X elektron menghasilkan L. Di sini X-nya apa? Itu berupa muatannya. Saya misalkan. Misalkan di sini ada Fe3. Nah, masih ingat ya, nak ya, lambang 3 ini menyatakan muatannya. Maka kalau reduksi Fe menghasilkan Fe3 positif ditambah 3 elektron menghasilkan Fe. Ini maksud penjelasan L ini. L di sini adalah logamnya atau kationnya. Nah, kalau nanti yang kita gunakan adalah H, di situ kationnya ada hidrogen. Kalau kationnya hidrogen, maka yang direduksi hidrogen itu sendiri. Ini reaksinya. 2H positif ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Kalau kalian buktikan, ini pasti reaksi reduksi. Ini positif 1, H2 itu 0. Gitu ya. Nah, ini untuk reaksi di katoda pada elektrolisis larutan atau yang mengandung pelarut air. Sedangkan reaksi di anoda itu bergantung pada jenis. Nah, saya biasanya bukan sebut ini. Kita ganti ya, nak ya. Dia bergantung pada jenis elektroda. Oke, dia bergantung pada jenis elektroda. Seperti yang saya bilang di awal tadi, elektroda terdiri dari 2. Yang pertama ada elektroda inert, ini dia, PTCAU, dan ada elektroda tak inert. Nah, kalau elektrodanya, elektroda inert, yang kalian lihat adalah jenis anionnya. Saya ulangi, kalau di anoda, elektrodanya itu, elektroda yang inert, antara PT, C atau AU, kalian lihat jenis anion. Nah, jenis anion terdiri dari 2. Yang pertama ada anion sisa asam oksi. Artinya oksi di sini adalah anion yang mengandung oksigen. Itu ada SO4, 2-, ion sulfat, ada ion nitrat, ion fosfat. Sebenarnya banyak lagi anak ya. Ada ion C2O4, 2-,
ada K, MnO, maksud saya MnO4-, banyak sebenarnya ya, ClO3-. Pokoknya dia semua jenis anion yang mengandung oksigen. Itu adalah anion sisa asam oksi. Kalau anionnya sisa asam oksi, maka di anoda reaksinya itu adalah reaksi oksidasi air. Kalau dia oksidasi, H2O-nya akan menghasilkan H positif. Tadi kalau dia air yang direduksi, H2O-nya menghasilkan OH-. Itu aja ingatnya, nak. Berarti reaksinya 2H2O menghasilkan, ini kan hanya 4. Maka H positif yang dihasilkan 4H positif, O-nya ada 2, maka menghasilkan O2 ditambah 4 elektron. 4 elektron ini untuk menyeimbangkan muatan aja kiri dan kanan. H2O-nya kan muatannya 0, di sini ada 4 positif, ditambah 4 elektron agar muatannya sama-sama 0. Oke, itu dia kalau anionnya sisa asam oksi. Kalau anionnya anion lain, seperti ada anion ida atau halida ya. Ini kan anion halida ya, nak ya. Atau dari golongan halogen. Atau juga anionnya ada OH-, ion hidroksida. Maka yang teroksidasi maksud saya, itu adalah anionnya sendiri. Nah, ini reduksi Cl, oksidasi Cl maksud saya, hasilnya Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Kalau nanti dia Br, maka Br negatif menghasilkan Br2. Miss, kenapa Br2 tidak Br saja? Ingat, Br, Cl, I, kemudian apalagi O, itu dia tidak bisa berdiri sendiri, karena dia atomnya merupakan atom diatomik. Tinggal kalian setarakan aja, maka di sini 2, karena Br-nya 2, kemudian di sini kita setarakan muatannya. Bisa ya? Nah, kalau dia berupa OH negatif, maka yang dioksidasi di anoda itu OH negatif itu sendiri. Reaksinya 4 OH negatif menghasilkan 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Itu reaksinya ya, nak ya. Nah, tadi kan kalau elektrodanya itu inert. Kalau elektrodanya tak inert, maka di anoda itu yang teroksidasi adalah anoda itu sendiri. Ini dia. M menghasilkan My positif ditambah Y elektron. Saya misalnya yang kita pakai elektrodanya itu adalah elektroda tembaga 2. Nah, maka tembaga 2 kalau kita oksidasi itu dari logamnya dulu. Cu solid menghasilkan, karena tembaga 2, maka Cu2 positif tambah 2 elektron. Sampai sini bisa, nak? Bisa dipahami untuk reaksi elektrolisis larutan berpelarut air? Bisa dimengerti? Masih dengar suara saya? Dengar, Bu. Didengar, Bu. Nah, ini tadi untuk larutan ya, nak ya. Jadi perbedaannya itu di sini. Lihat. Ini tadi reaksi di larutan yang mengandung air. Kalau nanti dia reaksinya berupa lelehan, bagaimana, Miss, kalau berupa lelehan? Nah, yang perlu kita ingat, lelehan itu tidak mengandung air. Sehingga, kalaupun dia logamnya logam aktif, tidak ada air di sini. Maka misalnya ya, nak, misalnya kita lelehkan itu adalah NaCl, lelehan NaCl. Dengan elektroda PT misalnya ya. Nah, kita lihat. Kita ionisasi dulu awalnya. NaCl, ionisasinya apa? Bisa bantu saya untuk mengionkannya? Bisa? Ayo, ionisasinya apa? Sakinah? Rahmi? Syifa, Aulia, bisa bantu saya ionisasi NaCl apa, nak? Oke. Tidak ada yang jawab ya. Na positif ditambah Cl negatif. Nah, kita lihat. Karena dia berupa lelehan. Ini kan seharusnya logamnya logam aktif ya, nak ya. Termasuk ke golongan yang ini. Namun karena dia lelehan, artinya reaksi di katoda itu bukan air lagi. Melainkan
reduksi logamnya sendiri. Maka langsung saja ke sini. Sehingga kalau misalnya di lelehan itu untuk poin yang ini itu tidak ada. Dia langsung ke sini. Maka dia reduksi Na, maka Na positif ditambah elektron menghasilkan Na solid. Lanjut reaksi di anoda. Reaksi anoda kan bergantung pada jenis elektroda. Kebetulan elektrodanya PT atau elektroda yang inert. Sehingga reaksi di anoda adalah kita lihat tuh anionnya. Anionnya adalah anion lain berupa anion halida. Maka di sini terjadi oksidasi anion itu sendiri. Cl negatif menghasilkan Cl2. 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, kalau ditanya reaksi keseluruhan, maka di sini harus kalian setarakan lagi elektronnya dengan eliminasi elektron. Kali 2 dikali 1. Maka hasilnya menjadi 2 Na positif ditambah 2 Cl min menghasilkan 2 Na ditambah Cl2. Ini dia. Ingat ya, jadi kalau lelehan reaksi di katodanya tidak ada air, melainkan langsung ke sini. Reduksi kation itu sendiri. Bisa dimengerti anak ya? Lanjut aja, kita langsung lanjut ke contoh soal. Nah, untuk memudahkan kita memahami reaksi yang terjadi, kita langsung lanjut ke contoh soal saja. Nah, katanya ada elektrolisis larutan NaNO3 dengan elektroda Fe. Yang pertama kalian lakukan, kalian bisa ionisasi NaNO3 menghasilkan Na positif ditambah NO3 negatif. Sehingga kationnya itu adalah Na, anionnya itu adalah NO3. Nah, anionnya ini termasuk anion sisa asam oksi ya, nak ya. Reaksi di katoda tadi bergantung pada apa, nak? Reaksi katoda bergantung pada jenis apa? Jenis kation. Iya kan? Jenis kation. Sehingga kationnya ini larutan ya. Kationnya adalah kation Na, golongan 1A, yang termasuk logam aktif. Sehingga reaksi di katoda berupa apa, nak? Tadi masih ingat? Masih ingat berupa apa? Reduksi air. Reduksi air menghasilkan OH negatif. Apa tadi reaksinya? 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH negatif. Itu dia. Kemudian, reaksi di anoda sekarang. Reaksi anoda tergantung pada jenis elektroda. Elektrodanya adalah besi 2. Besi 2 termasuk ke dalam elektroda tak inert. Kalau dia tak inert, langsung saja, tidak perlu kalian lihat anionnya. Langsung saja di anoda terjadi reaksi oksidasi. Oksidasi siapa? Oksidasi dari elektroda. Elektrodanya adalah besi 2. Besi 2 dioksidasi, maka reaksinya apa tadi, nak? Fe solid menghasilkan Fe2, berarti Fe2 positif. Benar ya, oksidasi. Sekarang tinggal menyetarakan elektron nih. Maka elektronnya pasti di kanan, ditambah 2 elektron. Karena elektron itu kita letakkan di ruas yang memiliki muatan lebih besar. Nah, kebetulan elektronnya sudah setara, tinggal kalian matikan. Nah, menjadi reaksinya 2H2O ditambah Fe solid menghasilkan H2 ditambah 2 OH negatif ditambah Fe2 positif. Nah, ini dia. Jadi kita lihat di sini reaksinya itu adalah reaksi basa karena mengandung atau menghasilkan OH negatif. Sampai sini bisa dipahami ya, nak ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah,
Di sini kali ini ada elektrolisis larutan FeCl3 dengan elektroda grafit. Yang saya bilang tadi, grafit itu adalah nama lain dari karbon atau C gitu ya. Kita lanjut. Elektrolisis FeCl3. FeCl3. Ionisasinya apa? Bisa bantu saya, Nak? FeCl3, Fe3 positif ditambah 3Cl negatif, Mas. iya, 3Cl negatif. Bagus. Nah, ini adalah kation. Ini adalah anion. Pasti yang ditanya itu reaksi di katoda, reaksi di anoda. Reaksi di katoda bergantung pada jenis kation. Kationnya setelah kita ionisasi adalah kation Fe3 positif yang termasuk kation logam lain. Maka di katoda reaksinya apa tadi, Nak? Reduksi kation itu sendiri. Apa reaksinya? Kalau reduksi Fe3 positif ditambah 3 elektron menghasilkan Fe. Gitu ya. Benar, ini reaksi reduksi ya, Nak ya. Nah, kita lanjut. Reaksi di anoda. Nah, reaksi di anoda bergantung pada jenis elektroda. Elektrodanya adalah elektroda yang inert karena berupa karbon. Kalau inert yang kita lihat adalah jenis anion. Anionnya adalah anion halida. Maka reaksinya adalah oksidasi halida itu sendiri atau anion itu sendiri. Apa reaksinya? 2Cl negatif menghasilkan Cl2. Elektronnya di mana, Nak? Di kiri atau di kanan? Di kanan, Bu. Iya, sebanyak 2 elektron. Nah, ini kan ininya elektronnya belum setara ya, Nak. Maka kita eliminasi. Di atas kita kali 2, di bawah kita kali 3. Maka reaksinya menjadi 2Fe3 positif ditambah 6Cl- menghasilkan 2Fe ditambah 3Cl2. Nah, inilah reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Kita lanjutkan. Untuk CuSO4 dengan elektroda PT. Nah, lanjut saja, ini sudah saya lihat di sini elektroda PT tidak dapat teroksidasi karena dia termasuk elektroda inert atau maksud saya tadi tidak bereaksi dia, Nak. Nah, ini reaksinya. Nah, jadi reaksi di anoda itu tadi adalah salah ya ini, Nak ya. Ini penjelasannya kita jelaskan sendiri aja ya. Kita tidak usah pakai yang itu, kita lihat. CuSO4 ionisasinya adalah, bisa bantu saya mengionkannya, Nak, CuSO4? Cu 2 positif ditambah SO4 2 negatif. Nah, ini kation. Ini adalah anion. Nah, kita lihat. Maka reaksi di katoda dan reaksi di anodanya, karena ini larutan, namun kationnya itu adalah kation logam lain, maka reaksi di katoda adalah reduksi kation itu sendiri. Bagaimana reduksinya? Langsung saja Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Benar ya, ini reaksi reduksi, positif 2 menjadi 0. Nah, reaksi di anoda bergantung pada jenis elektroda. Elektrodanya platina. Platina tadi termasuk elektroda apa? Yang inert. Atau elektroda yang tidak dapat bereaksi. Kalau dia tidak dapat bereaksi, maka yang kita lihat siapa, Miss? Anion dong yang kita lihat. Yang kita lihat jenis anion. Anionnya apa? Anion sisa asam oksi. Benar ya, Nak ya? Kalau dia sisa asam oksi, maka yang di anoda itu adalah oksidasi air.
Saya bilang tadi oksidasi air menghasilkan apa, nak? H positif. Berapa H positifnya? Lihat H-nya di sini, nak. A-nya ada 4, maka H positifnya 4. Sebenarnya kalau kalian lupa gitu aja ngingatnya, nak ya. O-nya ada berapa? Ada 2, Miss. Berarti siapa lagi di sini? Ada O2. Sekarang tinggal setarakan elektronnya. Muatannya 0, di sini positif 4. Maka muatannya menjadi 4 elektron. Oh benar ya tadi reaksinya ya, cuma dia kebalik buatnya enak ya. Sekarang eliminasi elektronnya, kali 2 kali 1. Maka reaksinya menjadi 2Cu2 positif ditambah 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah 4H positif ditambah O2. Kalau ditanya reaksi yang terjadi itu bersifat apa? Asam atau basa? Jawabannya adalah asam. Karena mengandung H positif atau menghasilkan H positif. Itu dia. Ini penjelasannya benar ya, nak ya. Tadi dibalik dia. Saya kira tadi di sini katoda. Benar ya? Kita lanjutkan. Nah, untuk yang terakhir, indikator terakhir itu tentang penggunaan atau aplikasi dari elektrolisis di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa baca aja nanti modulnya, di situ sudah lengkap. Jadi saya baca poin-poinnya aja. Jadi elektrolisis sendiri digunakan yang pertama itu bisa untuk menyepuh logam, penyepuhan logam. Itu ya. Jadi logam itu disepuh atau dilapisi agar tahan karat. Nah, ya kita bisa baca aja ini prinsip penyepuhan. Kemudian bisa menghasilkan produksi aluminium ya. Bisa memproduksi aluminium atau kalau kalian nanti belajar tentang kimia unsur, aluminium itu diproduksi dengan proses yang namanya adalah proses Hult-Héroult. Ini dia prosesnya Hult-Héroult. Jadi dari biji aluminium itu diproses menggunakan proses Hult-Héroult dengan prinsip elektrolisis akan menghasilkan logam aluminium. Kalau kalian tahu PT Inalum itu menggunakan prinsip kerja dari elektrolisis. Namun skalanya besar ya, nak ya. Bukan menggunakan chamber atau chamber yang kecil seperti di lab kita, itu dia sudah skala besar karena dia skalanya pabrik. Kemudian yang ketiga bisa memproduksi magnesium. Nih, magnesium bisa kita produksi. Nah, jadi umumnya aplikasi elektrolisis itu dia menghasilkan suatu unsur. Bisa kalian hasilkan gas H2 dari reaksi yang ada, bisa kalian menghasilkan gas oksigen, bisa kalian hasilkan unsur aluminium, magnesium, dan bisa untuk menyepuh logam. Nah, itulah aplikasi sel elektrolisis. Lebih lengkapnya nanti kita lanjutkan lagi pembelajaran kita di psikologi. Jadi tetap semangat belajar di rumah, nak ya. Dan tetap berdoa agar pandemi segera berakhir, agar pembelajaran kita bisa berlangsung seperti biasa. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu.